Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qail fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardh. Lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya dengan segenap keteguhan hati dan kemantapan jiwa, dan menjauhkan diri dari segala yang diharamkan dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senin besok kita akan memasuki hari ke-10 di bulan Muharram yang biasa kita kenal dengan sebutan Hari Asyura. Banyak peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi pada Hari Asyura. Peristiwa masa lalu tidak hanya untuk dikenang, tapi untuk diambil pelajaran bagi kehidupan kita di masa sekarang dan masa mendatang. Untuk diambil ibrah dalam urusan dunia dan akhirat kita. Untuk diambil hikmahnya agar kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat yang kekal. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa beliau berkata, "Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi unasin minal yahudi qad shamu yauma asyura'a faqala ma hadha minas shaum qalu hadha al-yawm alladhi najjallahu Musa wa bani Israila minal gharq wa ghariqa fihi fir'aun wa hadha al-yawm istawat fihi as-safinatu 'alal judi fasamahu Nuhun wa Musa syukran lillahi ta'ala." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ana ahaqqu bi Musa wa ahaqqu bi shaumi hadzal yaum." Fa amara ashabahu bis-shaum. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati sekelompok orang Yahudi yang tengah berpuasa hari Asyura. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Puasa hari apa ini?" Mereka menjawab, "Hari ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari tenggelam, sedangkan Fir'aun di hari ini tenggelam. Hari ini adalah hari ketika perahu Nabi Nuh berlabuh di Bukit Al-Judi. Karena itu Nabi Nuh dan Nabi Musa berpuasa di hari ini karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa dan lebih berhak untuk berpuasa hari ini." Kemudian Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Dalam hadis di atas disebutkan dua perintah dari sekian banyak peristiwa penting yang terjadi di hari Asyura, yaitu berlabuhnya perahu Nabi Nuh dengan selamat di Bukit Al-Judi dan selamatnya Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaum yang kafir. Beliaulah Nabi dan Rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada orang-orang kafir. Para Nabi dan Rasul sebelumnya, yaitu Nabi Adam, Nabi Sis, dan Nabi Idris alaihissalam, diutus oleh Allah kepada kaum muslimin. Umat ketiga Nabi tersebut semuanya beragama Islam, tidak ada satupun yang kafir. Dengan penuh kesabaran, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada mereka siang dan malam, secara rahasia dan juga secara terang-terangan. Kadangkala dengan menyampaikan kabar gembira dan terkadang dengan memberi peringatan. Beliau konsisten dalam berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi kebanyakan kaumnya tidak beriman. Mereka tetap pada kesesatan dan kekufuran. Mereka memusuhi Nabi Nuh, menyakitinya, melecehkannya, bahkan memukulinya. Mereka tidak berhenti memukuli Nabi Nuh alaihissalam sampai beliau pingsan karena pukulan yang bertubi-tubi dan sangat keras, sehingga mereka mengira telah mati. Lalu Allah menyembuhkannya. Itu semua tidak mengendorkan dan mematahkan semangat dalam berdakwah. Berkali-kali Nabi Nuh alaihissalam mengalami siksaan demi siksaan, tapi beliau tetap kembali mengajak mereka agar beriman. Hal ini dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam secara terus-menerus tanpa bosan dan patah semangat, hingga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya bahwa tidak akan beriman kepadanya di antara kaumnya kecuali orang-orang yang telah beriman. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang kafir dimusnahkan semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Nuhur rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara." Artinya, Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi." Lalu Allah kirimkan kepada mereka azabnya. Allah timpahkan kepada mereka banjir besar sehingga tidak menyisakan satu orang pun di antara orang-orang kafir. Allah selamatkan nabinya dan orang-orang yang beriman di antara kaumnya dengan perahu yang dibuat oleh Nabi Musa, perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menjaga perahu tersebut dengan pemeliharaan dan perhatiannya hingga berlabuh dengan selamat di Bukit Al-Judi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sedangkan Nabi Musa, beliau hidup di masa raja yang zalim dan melampaui batas, yaitu Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Allah memerintahkan Nabi Musa agar pergi kepada Fir'aun untuk mengajaknya masuk ke dalam agama Islam, mentauhidkan Allah dan menyucikannya dari sekutu dan serupa. Maka Nabi Musa pergi dan memperlihatkan kepadanya mukjizat-mukjizat yang sangat menakjubkan dan membuktikan bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, Raja Fir'aun tetap kafir kepadanya, menolak dan bersikap congkak serta menyiksa dan menindas kaum Nabi Musa yang beriman. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya keluar dari Mesir dengan jumlah 600.000 orang. Raja Fir'aun mengejarnya bersama 1.600.000 pasukan karena ingin memusnahkan Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bah famfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim." Artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan seperti gunung yang besar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Laut terbelah menjadi 12 belahan
dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Di antara setiap dua belahan ada jalan yang kering. Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya memasuki laut. Raja Fir'aun dan pasukannya pun mengejar mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menenggelamkan mereka semua, dan Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan kami menyelamatkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh orang Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang memeluk Islam. Apakah sekarang kamu baru percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Yakni ketika Raja Fir'aun hampir tenggelam dan mati, ia menyatakan taubat, padahal taubat tidak lagi bermanfaat dan tidak diterima dalam keadaan seperti itu. Karena di antara syarat taubat adalah dilakukan sebelum seseorang putus asa dari hidup, seperti ketika akan tenggelam dan tidak ada kemungkinan selamat. Inilah yang terjadi pada Raja Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubatul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban aliman." Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Para nabi Allah telah memberikan kepada kita contoh dan teladan dalam berdakwah dan bersabar. Mereka mendarma baktikan jiwa dan raga untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan taufik kepada kita untuk mengambil pelajaran dari sepak terjang dan sejarah hidup orang-orang soleh tersebut dan berjalan di atas manhaj mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terakhir, di antara perkara yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesunahan puasa hari Asyura, sebagaimana terdapat dalam hadis yang telah kami sebutkan di awal khutbah. Demikian pula disunnahkan puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9 bulan Muharram yang jatuh pada hari Ahad besok. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in bakitu ila qabilin la asumannat tasi. Artinya, jika aku masih hidup tahun depan, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9. Hadis riwayat Imam Muslim. Hikmah dari puasa tanggal 9, di samping berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, adalah menyalahi orang-orang Yahudi, karena mereka hanya berpuasa di tanggal 10 saja. Jika seseorang tidak berpuasa tanggal 9 bersama tanggal 10, maka disunnahkan berpuasa tanggal 11 Muharram bersama dengan tanggal 10. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam kitab menegaskan kesunahan puasa 3 hari sekaligus, yaitu tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11 dalam bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita sekalian dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat sehingga dapat menumbuhkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih di bulan Muharram ini, dan memberikan rasa sabar dari segala musibah dan ujian yang menimpa kita semua. Inna ahsanal kalami wa abyanan nidham
كلام الله الملك العلام ذي الجلال والإكرام. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu iqraran bi rububiyyatihi wa irwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiy sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil masabihil ghurar. Ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ummatana wa immatana wa qadatana wa ulama'ana wa masyayikhana salahan tamman waj'alna hudatan muhtadin. Wansur dawlatal Utsmaniyyin alladhina tawallaw khilafata mundu sab'imi'atin minas sinin. Wansurhum wansur asakirahum wa juyusahum ila yaumiddin. Wa kasir wa dammir wamhu quwwata wa rijala man ta'arrada wa adalla li idfa'i dinil muslimin wal mu'minin. Allahumma ahlik a'da'ad dini wa alif baina qulubil mu'minin wa fukka asral musirin waqdi dainal madyunin wa farrij 'anil makrubin waktubillahumma as-salamata 'alaina wa 'alal hujjaji wal ghuzati wal musafirin. Allahumma dafa'annal wala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsa'a wal munkar wal baw' wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فاذكروا الله العظيم الجليل الجبار يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة